Nah Prof, kan saya pernah ingat juga Prof keluarkan statement gini, jangan cowok itu merasa bahwa istri udah berubah nih gitu, kok istri udah longgar ya, padahal lu yang mengecil gitu. Anda bisa jadi malaikat bidadari di rumah Anda. Tahu, Anda bisa jadi seseorang yang membuat seluruh rumah menjadi neraka. Hai guys, episode kali ini akan membahas tentang kesehatan, kecantikan, perawatan tubuh dan wajah. Ada dua narasumber, yaitu Profesor Dr. Debbie Finsky, seorang pakar anti-aging, lalu ada Dr. Theodora, seorang dokter kecantikan. Kami akan ngobrol tentang stem cell, botox, filler, dan juga bagaimana mengatasi jerawat. Ya, kami juga lakukan survei, kami tanyakan ke masyarakat di luar sana tanggapan mereka terhadap pria metroseksual, yaitu pria yang sangat memperhatikan perawatan tubuh dan wajah mereka. Ya, kalau Anda suka konten ini, jangan lupa subscribe sekarang juga. Saya tunggu like dan komennya. Saya Sony Tulung, terima kasih. Ya teman, apa kabar? Senang sekali saya Sony Tulung kembali hadir menemani Anda di channel saya Sony Tulung. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang luar biasa tentang kecantikan. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Debbie Finsky dan merupakan salah satu sosok yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Profesor Debbie Finsky merupakan atau ikon yang dikenal dengan nama The Queen of Anti-Aging dan juga memiliki klinik yang megah di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dan kecantikan. Saya sapa dulu Profesor Dr. Debbie Finsky. Halo Prof, saya biasanya manggilnya tuh dokter, tapi itu udah lama sekali ya, sekarang udah profesor soalnya. Prof, apa kabar Prof? Baik, sehat ya? Mas Sony Tulung. You look oke banget. Mas Sony juga, anti-aging ikonku. Sehat. Terima kasih ya Prof sudah memenuhi undangan saya untuk kita ngobrol-ngobrol santai, jadi nggak usah terlalu tegang, santai aja. Nah, sekarang bicara tentang laki-laki. Masalahnya adalah pria rata-rata nih, kalau di atas 50 mungkin sudah berkurang gairah seksnya, yang sudah berkurang apanya, kemampuannya. Bahkan sorry to say, mungkin ereksinya nggak sekeras dulu anak SMA gitu kan. What happened gitu kan. Jadi ereksi pria itu ada derajatnya 1-4. Oke. Ya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Satu yang lemah. Nah, itu berarti ada banyak faktor pembuluh darahnya, faktor psikologisnya, dan paling penting adalah faktor hormonnya. Jadi penyakit-penyakit penyerta juga menentukan. Apa yang membuat seorang pria katakanlah menurun fungsi seksualnya? Kalau di Finsky Tower yang paling populer dari 10 lantai ini adalah lantai 7. Iya. Karena di sana ada Men Vitality Program. Apa yang dilakukan kalau ke lantai 7 itu sebenarnya? Iya, ke lantai 7 itu para pria ingin sehat. Oke. Jadi, dan kalau sehat, vitalitasnya? Iya, mau tidak mau ya, begitu diabetesnya teratasi, terutama tipe 2 bisa kan ya, karena itu urusan hormon. Betul. Urusan insulin, kan insulin juga hormon. Iya, betul. Kemudian testosteronnya terutama. Testosteron tidak boleh sembarangan beli di tempat-tempat yang kan banyak tuh. Oh jangan, sudah banyak pasien yang melakukan itu, akhirnya kerusakan pada liver dan ginjal akhirnya lebih sulit. Gitu. Memperbaiki, ya hati-hati. Tidak bisa, semua harus sesuai dengan protokol kedokteran anti-aging. Pasien datang, konsultasi dulu, kemudian dikombinasikan dengan hormon-hormon lain. Karena hormon itu seperti orkestra. Gitu. Misalnya, human growth hormonnya bagaimana? Ya, HGH-nya cukup tidak, karena itu ada rajanya hormon. Dia ada pituitary anterior, 191 rantai asam amino, menurut saya dia adalah rajanya. Nggak bisa nih menteri-menterinya jalan kalau raja atau presidennya tidak memeriksa dengan baik. Juga harus diperbaiki dulu. Biasanya kalau sudah dirapikan sebulan 2 bulan, biasanya itu istri-istrinya pada datang. Minta ampun kelelahan. Gitu ya. Nah Prof, kan saya pernah ingat juga Prof keluarkan statement gini, jangan cowok itu merasa bahwa istri udah berubah nih gitu, kok istri udah longgar ya, padahal lu yang mengecil gitu.
pria jangan cepat menyalahkan istri. Iya. Gitu, dan juga jangan cepat-cepat menyalahkan misalnya, badan istri saya kurang begini. Sama, kita perempuan juga senang melihat yang bagus, yang ganteng. Istri juga sama. Jadi kalau istri tidak bereaksi, belum tentu istri yang salah. Mungkin Anda, perut Anda buncit, mungkin penampilannya terus perut kerut. Ada istilah apa, maju perut pantat mundur. Terus ngomongnya juga sama istri kurang manis, terus pelit sama istri. Itu paling berpengaruh kepada istri. Itu ya ke perempuan ya. Makanya saya bilang harus menyatakan cinta setiap hari minimal sekali. Nah guys, saya punya fakta unik seputar disfungsi ereksi. Merujuk penelitian The Global Study of Sexual Attitudes and Behavior di 29 negara termasuk Indonesia, jumlah penderita disfungsi ereksi terbesar ada di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, seorang pria dengan disfungsi ereksi disarankan untuk berhenti merokok, mengurangi atau berhenti minum alkohol, berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan meningkatkan aktivitas fisik. Apakah hormon berpengaruh pada sifat orang-orang gitu, khususnya ibu-ibu, jadi cepat marah atau emosi? Ada pengaruhnya nggak sih hormon? Pengaruh banget ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu kalau lagi masa menstruasi gitu, jadi lebih cepat emosi ya? Oke. Terus masa-masa nggak punya duit kali ya? Kalau nggak punya duit tinggal minta. Kira-kira hormon tuh pengaruh nggak sih pada emosi ibu-ibu gitu? Oh yes, of course. Pengaruh banget ya? Iya dong. Jadi mungkin gampang emosi kalau lagi kayak haid kan biasanya ya? Iya, betul. Secara pasti. emosional mungkin jadi sensitif. Ya, pasti. Oke. Ada pengaruh hormon nggak kira-kira? Sangat berpengaruh hormonnya. Sangat berpengaruh. Kira-kira kenapa itu? Apa hormon apa yang? Biasanya pada masa perimenopause, 10-15 tahun sebelum menopause, seorang perempuan akan mengalami penurunan dari kadar hormon estradiol. Hormon estrogen itu ada 3. Estron, estriol, estradiol. Estradiol ini menentukan pada masa produktif. Jadi kalau dia sudah turun, itu badan pegel Mas Haris. Iya, badan lelah, ngilu, fungsi jantung berkurang. Apalagi HGH sudah pasti turun. Apalagi istri perempuan ya yang melahirkan, misalnya nggak melahirkan pun dia akan turun. Apalagi yang sudah punya anak, semua hormon yang bagus-bagus ke anak. Biasanya akan ada penurunan. Apalagi kalau intake suplemen atau makanan bergizinya, kan kadang-kadang masyarakat kurang tahu ya. Iya, makanan bergizi itu penting. Iya, makanan yang anti aging ya. Iya. Anti aging. Saya beri contoh kalau di textbook anti aging itu Paleolithic diet, di mana kita makan gorengannya kurang, tapi protein asam aminonya yang tinggi dan tinggi serat, vitamin dan makanan organik. Jadi coba tolong diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu sudah bahasa Indonesia. Organiknya tanpa pengawet. Oh, itu tanpa pengawet satu. Terus? Iya, makanan yang tinggi protein kayak ikan, ayam. Jadi karbohidratnya rendah dan kita terbiasa. Nasi itu sedikit lah ya. Itu karbohidratnya Karbohidrat, dan saya sarankan nasi merah karena banyak mineralnya, seratnya, kandungannya lebih bagus. Nah, itu kadang-kadang orang nasinya segini, lauknya sedikit. Terus snacknya gorengan ya. Bukan saranan gorengan, ya bolehlah weekend sekali 2 kali. Tapi gorengan kalau kita goreng dengan minyak bagus sebenarnya mungkin nggak masalah kali ya? Atau gimana sih? Boleh seminggu sekali. Apalagi kalau ada masalah dalam tubuh, misalnya kolesterolnya tinggi atau ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga, sebaiknya. Sekarang kan soal kecantikan, soal kesehatan orang tuh sepertinya lebih aware lagi. Bagaimana kalau menurut Prof? Iya, jadi berangkat Mas Wali dari awal bahwa memang saya berangkat dari berusaha menyelamatkan ayah. Ya, dari stroke-nya pada saat itu. Jadi ternyata ada suatu ilmu yang harus kita sama-sama jalankan, yaitu ilmu kedokteran regeneratif dan anti-aging medicine. Preventive medicine ya. Karena saya punya pengalaman, oma saya 3 kali stroke baru kemudian pergi, walaupun sudah ditangani dengan berbagai cara. Karena kita hanya sibuk mengobati sakitnya tanpa memperbaiki organnya dan background lifestyle-nya. Kenapa kok negara maju angka harapan hidupnya lebih tinggi daripada negara-negara berkembang atau negara miskin? Terus saya pikir, apakah Tuhan memilih kita orang Indonesia umurnya lebih pendek? Saya pikir tidak. Ada urusan dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan kita untuk mencegah penyakit, untuk memiliki ilmu regeneratif sampai ke stem cell segala macam. Prof. Debbie Finsky adalah juga presiden dari WOCPM, World Council of Preventive, Regenerative and Anti-Aging Medicine, yang kantornya di Champs-Élysées di Paris. Di Paris, Prancis. Dan punya 74 negara anggota. Wakil presiden saya ada dari Jerman, dari Inggris, dari Belanda dan dari Australia. Kemudian sekjennya Profesor Svetlana Trofimova
dari St. Petersburg, Rusia. Dan presidennya adalah Profesor. Yang penting presidennya orang Indonesia. Iya, luar biasa. Keren ya Profesor kita yang satu ini. Nah, sekarang kalau bicara kesehatan, berarti kan preventive medicine yang dibenahi tadi adalah bukan mengobati penyakitnya saja, tetapi juga membenahi organ-organnya. Dan salah satu yang dilakukan oleh Profesor Debbie adalah stem cell. Pernah dengar stem cell nggak? Pernah. Tahu nggak sih apa itu stem cell? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Persisnya nggak tahu. Oke. Pernah dengar stem cell nggak, Bu? Ibu siapa? Iya. Kamu? Siani. Bu Siani pernah dengar stem cell? Pernah. Tahu nggak apa sih itu stem cell? Yang diambil itunya ya? Apa ya? Jadi stem cell itu adalah sel punca. Jadi sel punca yang berubah menjadi sel apa saja. Jadi induknya sel. Jadi kalau misalnya yang mengalami kerusakan, misalnya kalau orang stroke, misalnya otaknya. Nah, itu bisa diberikan. Kalau serangan jantung? Ya, serangan jantung dari jantungnya. Kita punya laboratorium Celltech namanya. Celltech singkatan dari Cell Teknologi, Stem Cell Center yang dimiliki Indonesia. Jadi ini di Indonesia? Di Indonesia. Jadi kita udah punya stem cell teknologi stem cell center di Indonesia. Di Indonesia, dan saya bisa mengatakan bahwa ini adalah yang tercanggih. Kenapa? Karena kita memakai closed system dan kita punya quantum teknologi yang di Asia itu hanya ada 2. Indonesia dan kalau nggak salah Jepang. Tapi intinya ini adalah salah satu metode untuk membuat orang lebih panjang umur kan, lebih sehat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dan di Celltech ini juga punya namanya bank stem cell, jadi bank tali pusar. Tali pusar di zaman dulu kan kita dibuang nih, kalau sekarang disimpan ya. Ditaruh di bawah pohon. Iya, dikubur di bawah pohon. Ya. Pantas pohonnya subur ya. Lalu apa yang dilakukan? Maksudnya gini, gunanya apa sih stem cell kita ini, tali pusar kita disimpan di bank? Iya, tali pusar yang nanti akan lahir bayi-bayi yang kemudian ini bisa simpan di Indonesia. Tentu saja dengan demikian biayanya jadi tidak terlalu mahal. Dan nanti sel tali pusar yang sudah disimpan ini kita proses di laboratorium dan nggak perlu kirim. Kalau yang di Singapura dia harus kirim ke kita. Karena kan selama ini kan di Singapura kan. Iya, ini di Singapura kita ambil, kita ke laboratorium kita. Bisa dipindahkan ke sini yang punya bisa dipindahkan. Sudah banyak yang kita lakukan yang dari Singapura, dari Taiwan, dari beberapa negara. Kemudian jika suatu saat kakeknya misalnya, nggak harus anak itu sendiri. Sekarang bukan hanya autologus, bisa allogenik kita. Nah, itu dia yang saya nggak ngerti. Misalnya si bayi lahir, disimpanlah sel tali pusarnya, lalu yang sakit bapaknya atau kakeknya bisa. Sampai berapa keturunan? Buyutnya bisa juga nggak? Bisa kalau masih ada. Masih ada buyutnya. Autologus itu misalnya sang bayi nanti tumbuh dewasa atau tumbuh besar, tiba-tiba leukemia. Sakit dia ya? Sakit, misalnya kanker darah. Amit-amit. Tapi ini kan untuk kita mengantisipasi. Dan itu bisa dilakukan? Bisa, jadi kita nggak perlu nyari-nyari donor lagi. Kita langsung ambil. Karena badan sendiri kan? Betul, di laboratorium kita, di bank kita. Kemudian nanti ada laboratorium kita juga yang memprosesnya secara closed system. Sudah selesai di kultur, kita masih proses lagi dengan kuantum. Kuantum itu teknologi yang membuat kita bisa 100 kali sampai 200 kali lipat jumlah stem cell-nya. Nah, Prof, sebelum lebih jauh tentang stem cell, apakah kalau penelitian jurnal juga sudah banyak sekali? Banyak sekali. Tapi apakah dunia kedokteran memang yang maksudnya yang valid ya, yang kompeten itu sudah mengeluarkan semacam pengakuan nggak sih terhadap stem cell? Paling tidak dari World Council of Preventive Medicine, 74 negara sudah mengakui tahun 2014. Kita mendapatkan konsensus di Paris. Hasilnya 74 negara mengakui, bahkan 2019 kita sudah menandatangani untuk kemungkinan melakukan untuk printing 3D stem cell. Apa itu? Jadi suatu saat kita bisa memprint organ. Oh ya? Memprint? Waduh, memprint maksudnya? Iya, mengeprint. Jadi kita kan sekarang bikin patung pun bisa di print kan? Foto kita terus di print. Nah, suatu hari nanti yang sekarang di dunia, itu impian saya bahwa suatu hari Indonesia bisa melakukan. Terima kasih ya Prof ya. Terima kasih Prof. Thank you. Oke guys, sekarang kita udah tahu kan apa itu stem cell. Stem cell adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk menciptakan sel-sel baru. Intinya, stem cell adalah pabrik dari sel-sel apapun dari makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Apapun selnya, entah mata, sel kulit, sel rambut, sel ginjal, dan lain sebagainya, semua berasal dari stem cell. Stem cell sering disebut sebagai harapan baru bagi sebagian besar problem medis manusia. Stem cell adalah sel-sel yang menjamin selalu ada pergantian atas sel-sel tubuh yang mati. Jadi,
nantinya orang yang lumpuh, kehilangan sebagian organ tubuhnya bisa kembali mendapatkan organ yang baru. Keren kan? Oke teman, kali ini saya akan ngobrol dengan seseorang. Beliau adalah dokter dan kita akan ngobrol tentang kecantikan dan kesehatan. Dan sudah ada di depan saya Dokter Dora. Apa kabar Dok? Halo, baik. Ini gimana sih ngeliatnya? Ada shieldnya di sini. Dok, perawatan kecantikan, perawatan kesehatan, perawatan wajah, perawatan badan untuk ya siapapun lah yang minat itu. Kira-kira seberapa penting sih? Kalau menurut saya sih penting banget ya Mas Oni, karena tiap hari kita beraktivitas, kita pengen kelihatan dengan usia kita yang pertama, kita pengen tetap kelihatan lebih muda dari usia kita ya. Kelihatan lebih cantik lah ya, lebih seger, lebih muda terus dari usianya. Kan orang senang kalau dibilang, ih umurnya berapa? 70, ih nggak kelihatan ya. Iya gitu. betul, buat kita juga tambah percaya diri ya. Betul. Pertama usia muda atau remaja biasanya banyak berjerawat. Kedua kena hormonal. Ketiga orang tuanya mungkin ada kurang perhatian. Enggak. Oh, bukan. Yang berjerawat gitu. Gitu. Berminyak dan sering berjerawat pada orang tuanya bisa. Dia anaknya juga seperti itu. Stres ada pengaruhnya nggak? Stres bisa pengaruh. Oh, jerawat ya? Iya, stres itu mempengaruhi hormonal nantinya. Jadi kaitannya ke hormonal. Oh, hormonal yang nggak bagus, nggak seimbang, keluarlah dia jerawat itu ya. Itu kalau dipencet boleh nggak sih? Dipencet jangan ya, lebih baik kasih obat dulu sementara. Kalau nggak bisa ke dokter, datang ke dokter, nanti di dokter yang menyuntiknya atau mengeluarkan jerawatnya. Soalnya kalau dipencet kan jadi bolong ya? Iya, biasa ada bekasnya. Ada bekas, dan jadi bolong, ntar didapetinnya mahal lah gitu laser. Tapi bisa kan ya? Bisa. Karena saya tahu ada muka temen saya tuh yang bopeng kan, kasar banget tuh, dia cocok banget memerankan peran antagonis gitu ya. Kalau di sinetron ya kayak orang jahat gitu ya. Betul. Itu bisa dihalusin sekarang ya? Iya bisa dibuat lebih samar. Gitu. Kurang lebih jadi ya nggak terlalu itu kayak permukaan bulan ya. Kira-kira apa aja perawatan kecantikan wajah umpamanya? Apa aja tuh? Pertama ada facial. Facial yang membersihkan muka gitu ya. Membersihkan wajah. Kedua ada laser. Laser, diapain tuh wajahnya? Jadi wajah kita bisa di laser untuk mencerahkan. Pertama, membuat pori-pori lebih kecil, menghilangkan jerawat, dia bisa juga, menghilangkan kerut. Nah, laser tato bisa. Oh, dibuang tatonya gitu ya? Iya, dihilangkan tatonya. Itu kita juga ada. Di sini ada laser untuk vagina, untuk pengencangan bagian misfi. Bagi yang udah misalnya merasa kurang kencang, bagian dalam organ kewanitaannya dapat dibuat lebih kencang. Lebih kencang ya? Penampilannya juga lebih baik. Kalau laki nggak ada yang kayak gituan? Nggak ada. Memperbesar gitu nggak ada. Atau memperkecil. Oke deh. Oh, jadi khusus untuk perempuan ada terapi atau apa itu laser untuk misfi ya. Kalau perawatan wajah ada juga yang namanya Ultera juga ya. Ultera itu pakai apa sih sebenarnya, sistemnya seperti apa sih? Ultera itu teknologinya ultrasound. Ultrasound berarti ini dong, kayak suara? Iya. Sound kan suara ya? Suara yang membuat cantik ya. Oke. Gimana tuh? Seperti apa tuh Jadi misalnya? treatmentnya itu kita kayak di USG seperti biasa, akan di ultrasound. Sonar ya? Ya sonar. Nah dia kan bisa melihat bagian dalam kulitnya sehingga kita bisa menembak bagian dalam kulitnya dengan tepat sehingga dapat terjadi pemacuan kolagen, lalu ke kulitnya dapat kelihatan lebih kencang. Oh, dia tembak nggak mati ya? Enggak? Malah lebih bagus ya? Lebih bagus. Tapi kan biasanya setelah di Ultera, berapa lama sih harus di Ultera tuh biasanya jaraknya? Oke, tergantung dari kekendurannya. Ada yang bisa diulang sampai 6 bulan sekali. Kalau tidak terlalu kendur bisa diulang sampai setahun sekali. Pernah dengar nggak sih botox? Iya, botox pernah. Tahu nggak apa itu botox? Iya, yang disuntik di mana aja yang mau dikencengin. Pernah tahu. Pernah tahu? Tapi nggak pernah. Apa sih botox itu? Botox kayaknya muka disuntik dan kemudian mukanya akan jadi kenceng. Botox itu fungsinya melemaskan otot. Oh, justru melemaskan otot sehingga ototnya tidak banyak terlihat kerutan. Oh, gitu. Iya. Dengan maintenance yang bagus, kerut kita lama, misalnya kita tahun ini kerutnya 3, tahun depan bisa kerutnya 2 karena kita maintenance kerutnya kita, ototnya melemas, nggak sering berkerut, jadi kerutannya bisa berkurang. Jadi yang kaku-kaku bisa jadi lemes ya. Jadi botox sebenarnya aman ya? Botox aman ya. Tapi juga banyak produk dan ada artinya ada buatan Amerika kali, ada buatan Cina juga kan, ada buatan Korea. Sebaiknya tips memilih botox itu seperti apa? Apa sih? Memilih botox sebaiknya yang sudah FDA approved dan sudah BPOM ya kan.
yang tersedia ada di klinik yang dikerjakan oleh dokter atau tenaga medis. Iya, jangan sembarangan ya di klinik yang XX gitu nggak jelas gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sejauh itu digunakan dengan sesuai anjuran dengan cara yang tepat itu aman-aman aja ya botox ya. Iya. Oke, brother. Bagaimana pendapat brother Max tentang laki-laki yang melakukan perawatan rutin wajah, badan, bersihin muka apa gitu? Kebetulan saya memang suka. Oh, suka? Iya, tadinya diajak istri. Akhirnya jadi suka ya. Ternyata memang bagus itu buat perawatan. Oh, jadi nggak masalah ya? Nggak masalah, itu laki-laki banyak kok. Waktu saya datang ke sana saya pikir, sendiri nih. Waktu itu saya coba di Medipedi ya. Adik kayak bencong ya, ternyata begitu cobain enak juga, ternyata bagus, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Buat laki-laki zaman sekarang, orang kita buat bersih kok, buat rapi ya kan, itu is oke kok itu. Oke, thank you. Kalau pendapat saya itu bagus banget ya, jarang sekali lelaki mau melakukan perawatan. Biasanya kalau laki-laki yang maskulin itu cenderungnya feminim. Nah, biar lebih bagus, udah maskulin tapi dia kegiatan outdoornya tuh aktif. Nah, itu lebih keren lagi. Sekarang zaman semakin maju. Kalau dulu nggak ada sabun muka buat laki-laki, bahkan kita sabun muka itu pakai sabun badan sama dengan sabun muka kalau dulu. Kalau ke klinik kecantikan, menurut saya terlalu berlebihan. Kalau beli pembersih muka yang buat pria, itu biasa. Ikut tren lah ya. Hampir sama sih Mas Wandi. Jumlahnya ya, jumlahnya hampir sama. Oh, laki-laki juga laki-laki juga ya? banyak melakukan perawatan. Memang wanita lebih banyak, tapi mulai tahun-tahun ke depan ini banyak pria yang peduli akan penampilannya juga. Penampilan, karena penampilan penting juga, bukan hanya untuk perempuan juga ya, tapi juga untuk laki-laki. Pertama yang harus dijaga, kalau kita mau keluar aktivitas dengan matahari, itu kita harus pakai sunblock. Apalagi di sini kenceng ya matahari di Jakarta, Indonesia ini ya. Kedua, nutrisi. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan tentunya juga harus sehat, karena semua perawatan tadi tentunya tidak akan bekerja jika kita memang lifestyle-nya tidak baik. Misalnya makanan apa yang membuat kita nggak bagus gitu untuk wajah, untuk badan gitu, untuk kesehatan? Makanan yang indeks glikemiknya tinggi, contohnya seperti minum kopi manis banget, atau minuman-minuman yang yang ada bubble-bubblenya itu, dengan gula yang tinggi. Gula tinggi tidak baik untuk badan, untuk kesehatan, untuk wajah juga baik. Iya. Kalau ketinggian gula memang jadi nggak bagus malah ya. Jadi harus sedang-sedang aja lah ya. Harus diatur ya. Kalau makanan berminyak itu gorengan kan banyak tuh teman saya yang seneng mau gorengan apa dia belinya di pinggir jalan, minyaknya nggak pernah ganti gitu. Kayak comberan. Jangan ya. Itu nggak baik juga untuk kesehatan tubuh. Apa yang tidak baik dari dalam tubuh bisa enak. Kulit. Betul-betul enak. Sekali-sekali boleh ya. Sekali-sekali ya. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Jadi itu pengaruh juga terhadap kesehatan ya? Terhadap kesehatan kulit. Kulitnya nanti kalau makan banyak berminyak biasanya kelihatan lebih kusam. Kalau makannya banyak gula biasanya jerawatnya sudah tumbuh gitu. Karena peradangannya lebih banyak, peradangannya susah reda karena gula tersebut. Terus kalau penggunaan krim-krim gitu, apa yang harus diperhatikan tuh? Biasanya perempuan nih ya, krim sebelum tidur, krim bangun tidur, krim setengah tidur ya kan? Itu gimana sih kalau penggunaan krim-krim kayak gitu? Penggunaan krim penting ya Mas Sonia sebenarnya, karena krim itu akan membantu kulitnya tampak lebih bagus. Kita penjaga harian, untuk menjaga harian krim, serum itu penting untuk tiap hari. Kan karena ke klinik nggak bisa tiap hari, perawatan di rumahnya untuk tiap hari kita bisa pakai krim. Kita harus jaga juga ya pakai krim-krim itu ya. Jadi gitu, jadi di klinik dijaga, di rumah juga tetap dirawat. Jadi harus krim-kriman terus ya, nggak apa-apa ya, yang penting sehat ya. Tetap terus rajin kontrol. Biasanya orang beli krim tapi nggak kontrol, jadi dokternya nggak tahu nih kulitnya udah keadaannya kayak gimana. Olahraga juga mungkin penting nggak sih? Iya, olahraga penting. Karena olahraga membuat sirkulasi darah kita lebih lancar. Apa yang kita makan, nutrisinya juga lebih baik, terserap tubuh, kulitnya juga lebih segar, kulitnya akan berbeda, lebih kencang kalau kita rajin olahraga.
Jadi sebenarnya kalau perawatan udah buang duit ya jangan sia-sia jadinya ya. Kita tetap harus jaga juga ya. Betul. Kalau soal biaya nih, kan orang kan sering bilang, aduh kalau mau suruh perawatan gitu tuh biaya mahal banget, saya nggak punya duit. Gimana tuh? Nggak punya budget dalam artian apa nih? Pengen perawatannya di rumah kah atau gimana? Nah itu dia, berarti persoalannya gini mungkin. Kalau saya sih memang perawatan badan, perawatan wajah itu kan investasi, betul nggak? Betul. Jadi kalau kita kadang-kadang bingungnya saya gini nih, kalau beli handphone bisa ya puluhan juta gitu, giliran suruh perawatan, aduh sayang ya duitnya, padahal itu buat badan ya, buat kecantikan, buat kesehatan gitu. Paling nggak kita ke dokter tanya krim atau facial sebulan sekali, itu penting. Kalau facial nggak mahal dong? Berapa sih kalau cuci muka itu facial tuh? Enggak sih, di sini harganya terjangkau dari ya? harga 2,5 sampai ke atas bisa. 250 tergantung ya facialnya mau pakai apa ya? Iya betul. Iya, ya kalau misalnya saya mau facial tapi saya mau botok juga, saya mau ultera juga, ya, jadi mahal ya. Kan cuma facial doang sih nggak apa-apa. Tapi kan bisa daripada kita makan-makan di luar, nongkrong di luar, nggak benar. Mendingan kita skip duitnya untuk perbaiki kulit kita. Betul. Kecantikan kulit itu penting, penampilan juga penting. Saya pernah baca satu data, orang yang punya penampilan menarik katanya gajinya tuh penghasilannya 15% lebih tinggi dari penampilan yang biasa-biasa aja. Pertama, jika ingin perawatan, perhatikan juga kalau sudah perawatan datang konsultasi ke tempat yang tepat, cari gitu kan. Kita sedang search engine, kalau bisa ke Helena. Ya, oke deh. Konsultasi sama dokternya, tanya sedetil-detilnya apa yang mau ditanya. Lalu kalau misalnya disarankan pemakaian krim, jangan lupa kontrol pakai krimnya. Perawatannya diatur jadwalnya oleh dokter sesuai budget apa yang dimiliki pasien, paling itu. Oke, kayaknya cukup ya. Kayaknya seru banget perbincangan kita, singkat, jelas, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya Anda mengambil hikmah dari perbincangan kita dengan Dr. Dora ya. So, terima kasih, nanti kita lanjut lagi di perbincangan berikutnya. Dr. Dora, thank you. Terima kasih. Tayangan tentang kesehatan, kecantikan, vitalitas pria dan wanita berakhir di sini. Kalau kamu suka dengan konten di channel ini, subscribe sekarang juga supaya terinformasi dengan konten-konten menarik lainnya. Saya Sony Tulung, terima kasih.